Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, terima kasih ya kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengklik video ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Amanda Ilsa dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi dengan NIM 0704062106. Pada video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua agar kita sama-sama memahami materi mengenai Al-Quran dan pemeliharaannya. Ada 3 topik loh yang akan kita bahas. Topik yang pertama yaitu apa sih Al-Quran dan studi Al-Quran itu. Yang kedua yaitu bagaimana upaya pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi dan pada masa sahabat-sahabat Nabi. Dan yang terakhir yaitu topik mengenai mengapa bahasa Arab diturunkan sebagai bahasa Al-Quran. Kalian semua sudah penasaran kan? Oleh karena itu, mari kita langsung ke topik yang pertama. Topik pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian Al-Quran dan studi Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang sebagai mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur, dan membacanya pun dinilai sebagai ibadah. Adapun hal-hal yang terdapat dalam Al-Quran yaitu mencakup akidah dan tauhid, ibadah, akhlak, hukum, sejarah atau kisah umat terdahulu, serta dasar-dasar ilmu pengetahuan. Selain itu, ada juga janji dan ancaman. Sedangkan pengertian dari studi Al-Quran yaitu merupakan kajian-kajian tentang ilmu Al-Quran yang mencakup hal-hal mengenai asbabun nuzul, maki dan madani, nasikh dan mansukh, dan masih banyak lagi. Selain itu, Al-Quran dan studi Al-Quran memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda loh. Secara garis besar, Al-Quran memiliki 2 fungsi utama, yaitu sebagai petunjuk agama dan juga sebagai sumber pokok ajaran Islam. Sedangkan studi Al-Quran memiliki kegunaan yaitu untuk membantu pembacaan dan penulisan ayat, membantu pemahaman isi Al-Quran secara benar, mengungkapkan kemujizatan dan keotentikan Al-Quran sebagai inspirasi lahirnya ilmu pengetahuan, dan juga sebagai penggalian makna dan istinbat hukum. Dalam Al-Quran juga terdapat qiraah sab'ah dan juga sab'ah aruf. Qiraah sab'ah merupakan 7 bacaan yang disandarkan pada 7 imam, yaitu Abdullah ibnu Khasir, Nafi ibnu Abdul Ar-Rahman, Abdullah bin Amir, Abu Amr ibnu Al-A'la, Asim Al-Kufi, Hamzah ibnu Habib, dan Al-Kisai. Sedangkan sab'ah aruf yaitu Al-Quran turun dengan 7 dialek dari bahasa Arab tapi satu makna. Namun sebagian ulama menyebutkan 7 huruf tersebut merupakan 7 corak yang mencakup hal-hal mengenai perintah, larangan, janji baik, ancaman, perdebatan, cerita, dan juga perumpamaan. Topik pembahasan yang kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai upaya pemeliharaan Al-Quran. Upaya pemeliharaan Al-Quran terbagi menjadi 2, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW dan juga pada masa sahabat Nabi. Baiklah, yang pertama kita bahas upaya pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi dulu ya. Pada masa Nabi, upaya pemeliharaan Al-Quran dilakukan dengan cara menghafal lalu menyampaikannya pada sahabat. Lalu, setelah hijrah ke Madinah, Nabi meminta sejumlah sekretaris untuk menulis wahyu Al-Quran di lempengan batu, pelepah kurma, kulit, dan tulang hewan. Sedangkan pada masa sahabat Nabi, Khalifah Umar bin Khattab merupakan inisiator dalam upaya menghimpun Al-Quran. Dan tokoh utama dalam menghimpun Al-Quran yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Serta penulis Al-Quran yaitu merupakan sahabat Nabi Zain bin Sabit. Setelah itu, Utsman bin Affan menyalin mushaf yang disimpan oleh Hafsah lalu diperbanyak dan disebarkan kepada umat muslim. Nah, setelah kita pahami 2 topik pembahasan sebelumnya, lalu mengapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Sesuai dengan Quran Surah Ibrahim ayat 4, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum.
fayudillahu may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Maka dapat kita pahami bahwa mengapa Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab, yaitu karena Nabi Muhammad SAW merupakan orang Arab dan kaumnya juga merupakan orang Arab. Jadi, dalam penyampaian ajarannya dapat diterima dengan mudah oleh kaumnya pada saat itu. Dan bahasa Arab juga menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki mukjizat yang tidak bisa ditiru. Selain itu, bahasa Arab juga memiliki keunggulan yang merupakan bahasa tertua di dunia dan juga bahasa yang memiliki kosakata yang paling kaya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.